Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman di mana saja berada yang saat ini sedang menyimak, seperti biasa kita sempatkan untuk bincang inspiratif kita dengan tokoh-tokoh yang tentunya inspiratif juga. Mudah-mudahan memberikan energi baru untuk kita semuanya untuk terus beraktivitas, begitu, Dok. Untuk tetap berkegiatan di tempat masing-masing. Nah, teman-teman semuanya, hari ini saya ketemu dengan Dr. Iskandar, spesialis kedokteran keluarga, layanan primer. Saya udah hafal, Dok. Baik, karena beberapa waktu juga sering ketemu dengan forum-forum beliau ini dokter, aktivis, ya aktivis sosial, keagamaan dan lain sebagainya. Dan gimana, Dok? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Iya. Mudah-mudahan nggak sakit dulu ya. Nggak boleh sakit, ding, Dok, ya. Harus tetap sehat. Harus tetap sehat, insya Allah. Ya, kalau sakit-sakit ringan itu normal ya, Dok, ya? Normal. Normal. Baik. Kemudian, Dok, jadi beberapa waktu lalu ada satu isu yang lumayan bisa menjadi edukasi untuk masyarakat, betul. Terkait dengan puasa medis. Iya, betul. Bisa sedikit berbagi, Dok, kepada teman-teman yang ada di rumah terkait dengan puasa medis itu apa sih sebenarnya gitu? Iya, oke. Ya, terima kasih Mas para pemirsa, penonton, teman-teman dan teman-teman semua. Saya sedikit berbicara tentang puasa medis ya. Jadi sebenarnya puasa itu memang ada orang menyebut puasa syar'i, ada menyebut puasa medis. Ya, sebenarnya memang agak berbeda. Kalau puasa syar'i memang sudah ada syariatnya, ada ketentuannya ya. Mulai dari subuh, fajar sampai terbenam matahari maghrib. Kemudian kalau puasa medis ini memang berbeda. Jadi ya, ini yang mendasari kita ketika ada yang beberapa waktu lalu itu atau istilahnya protes puasa itu harus sesuai syariat. Kok dokter membuat puasa dengan tata cara sendiri. Nah, ini yang saya harus disclaimer diedukasi dulu, ya. Disclaimer ya. Jadi ini memang beda. Jadi puasa medis itu saya kira semua teman-teman sudah pernah atau mungkin punya kerabat atau bapak ibu disuruh periksa gula darah. Nah, pasti di situ akan diperiksa gula darah puasa. Nah, puasa di sini bukan puasa syar'i, tapi puasa medis. Maka bagi yang ingin memeriksa puasa medis, itu gula darah puasa, pasti untuk melakukan puasa medis dulu, yaitu tidak makan, tapi boleh minum antara biasanya itu jam 8 malam atau jam 10 malam sampai jam 7 pagi, kemudian datang ke klinik untuk diperiksa cek gula. Lah, itulah gula darah puasa. Jadi tetap boleh minum, itulah puasa medis. Tidak sama dengan puasa medis yang kita terapkan di metode klinik Mutiara Sehat ini, yang saya ajarkan ketika saya melakukan terapi atau tata laksana kepada pasien COVID terakhir. Memang ini sangat bermanfaat. Jadi puasa medis itu sebenarnya adalah mengkondisikan supaya sel-sel kita itu dalam keadaan lapar, Mas. Memang dibuat lapar dibuat lapar. Nah, tapi kita tidak boleh dehidrasi, artinya nggak boleh kekurangan cairan. Kekurangan cairan. Maka kita tetap boleh minum dan malah harus minum, kunci seperti itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kok dibuat kelaparan selnya, Dok? Apa nggak bahaya kan gitu? Nggak bahaya ya. Jadi tubuh kita itu sangat-sangat cerdas ya, sangat cerdas. Dan kadang teman-teman yang lain, termasuk teman saya itu banyak yang masih menganggap bahwa di dalam tubuh itu sama dengan di luar tubuh, yang itu. Artinya banyak yang tidak memahami bahwa di dalam tubuh itu sebenarnya ada sesuatu proses di mana proses itu menjaga keseimbangan. Ini yang dinamakan homeostasis ya, homeostasis. Jadi tubuh itu akan menjaga keseimbangan supaya tetap berlangsung. Sudah ada ritmenya. Iya, ada ritmenya itu. Ada ritmenya. Ya, jadi
ketika sel dibuat lapar dengan puasa itu, maka di dalam tubuh itu ada suatu mekanisme homeostasis supaya tubuh ini tetap hidup, entah bagaimana caranya yang mengatur tubuh kita ya. Jadi tubuh kita tidak akan terus menyerah begitu saja ya. Coba buktikan selama ini misalkan Anda tidak pernah puasa, tapi kok tiba-tiba suruh puasa 12 jam puasa Ramadan kok kuat gitu ya. Secara logika mungkin gula itu kan sebenarnya dalam 8 jam itu habis ya. Harusnya nek gula habis jantung berhenti berdetak dong, mati dong. Kenyataannya enggak, masih kan seger kan, masih aktivitas. Iya, berarti apa? Berarti tubuh itu akan mencari pokoknya sumber apa saja yang bisa digunakan untuk untuk hidup. Nah itu. Nah maka ketika kita lakukan puasa ini, sel lapar, maka sel itu akan mencari alternatif lain supaya tetap hidup, jantung tetap berdetak ya. Maka sel ini akan mencari sumber di luar makanan kita karena kita nggak makan. Apa itu? Itu berarti sel kita akan menghidupkan mesin daur ulang, namanya lisosom ya. Mesin daur ulang ini akan mengumpulkan sampah-sampah kita ya, sampah-sampah sel, mengumpulkan sel-sel yang sudah rusak, virus-virus yang nggak berguna, bakteri-bakteri yang berguna, jamur-jamur yang nggak berguna, itu semua akan didaur ulang, didaur ulang dalam rangka memenuhi kebutuhan jantung berdetak, paru bernapas, otak berpikir. Itu 24 jam nggak boleh mandek ya. Sementara kalau nggak makan, sel kita nggak akan menyerah gitu aja. Pasti cari sumber lain. Maka jalan keluarnya apa? Semua sampah akan dikumpulkan ya. Sama virus, bakteri yang mengganggu itu juga dihancurkan semua. Otomatis apa efek sampingnya? Efeknya tubuh kita bersih, bersih. COVID pergi, penyakit juga pergi lah. Sel-sel yang bikin penyakit itu dilumatkan semua kan. Otomatis tinggal sel yang sehat, yang ada di dalam yang berkualitas. Itu. Nah, inilah rahasia di balik puasa yang sudah bertahun-tahun diajarkan dalam agama kita oleh Rasulullah SAW ya. Namun baru ditemukan 2016 kemarin oleh Profesor Yoshinori Ohsumi ya, ilmuwan Jepang. Tahun 2016 beliau dapat hadiah Nobel. Hadiah Nobel itu adalah award atau yang sangat luar biasa. Legitimasi terhadap seseorang yang pinter, yang pinter, diakui seluruh ilmuwan Maka dengan hadiah Nobel ini apa yang ditemukannya itu tidak terbantahkan, tidak ada karena semua ilmuwan mengakui berarti memang benar. Ternyata benar dari ajaran Rasulullah itu ternyata dipandang dari sisi ilmiahnya sangat masuk akal. Nah, ini yang kita terapkan untuk terapi COVID ini Mas, dengan sistem ini Jadi tidak sekadar COVID, kemudian penyakit-penyakit yang lain pun yang barangkali kemarin-kemarin selalu obat kimia, berarti ini bisa diterapi, bisa sembuh dengan puasa medis ini, dengan puasa medis ini. Nah, kalau teman-teman berada di Sukoharjo dan sekitarnya, nanti bisa mampir ke klinik Pratama Mutiara Sehat di Sukoharjo ya, Dok ya. Ini ada ritme terapinya yang sudah diterapkan di klinik dokter gini ya. Gimana, Dok, gambaran untuk saudara kita yang pengen ikut terapi ini? Jadi kalau terapi ini kita kan merubah lifestyle kita ya, lifestyle atau gaya hidup kita. Jadi untuk terapi puasa ini saya membuka kelas online ya, online. Jadi ini program ini untuk 1 bulan, 1 bulan itu kita latih seseorang itu untuk bisa memiliki gaya hidup dengan gaya hidup intermittent fasting. Artinya itu tiap hari itu menjalankan gaya hidup puasa seperti gaya hidupnya nenek moyang kita. Ya, jadi sebenarnya hal ini juga dijalani nenek moyang kita sejak zaman dulu. Jadi nenek moyang kita sejak zaman dahulu itu bangun tidur, itu langsung gerak, dia berburu, dia mencari buruan, memancing dan sebagainya. Mereka tidak makan dulu, berbeda dengan masyarakat sekarang. Lah mau makan gimana? Nggak ada kulkas, nggak ada warteg, nggak ada GoFood dan lain-lainnya. Ya kan, dulu itu sekali makan habis ya. Dan
bumi ini yang disediakan makanan itu merata di belahan penjuru bumi itu adalah hewani, Mas. Ya. Ya, kalau misalkan tumbuhan ini misalkan ya padi itu baru ditemukan tahun berapa Baru, sih ya, ya? betul. Nah, kemudian kalau misalkan apa buah-buahan hanya daerah tropis tertentu. Betul. Coba bayangkan sekarang yang misalkan daerah Eskimo, Ya. dia itu es di sana. Di sana hanya ada ikan dan anjing laut. Ya, betul. Berarti makanannya itu. Kemudian daerah gurun itu paling di sana itu adanya ular, mungkin kalajengking atau mungkin serangga-serangga lain. Ya. Jadi yang bisa dimakan sebenarnya itu. Nah, kemudian coba nelayan yang dulu kalau orang Columbus itu berlayar bisa setahunan sampai menemukan pulau Amerika, pulau Indian itu. Dia di laut itu nggak mungkin makan nasi ya. Biasanya apa? Hewani lah. Betul. Hewani itu hanya sekali makan zaman dulu. Ya. Kalau disimpan pasti basi. Basi. Maka orang dulu nggak ada ceritanya orang menyimpan makanan, nggak bisa. Maka apa yang terjadi ya makannya dia makan hanya sekali sehari. Habis itu udah tidur, bangun tidur, dia berburu lagi, siang dapat buruan, makan, kayak udah, gitu lagi terus-terusan iya, ya. karena mencari makan juga susah. Belum tentu dapat buruan itu sehari 3 kali, enggak, paling sehari sekali. Itu yang mereka terapkan. Jadi makan itu, jendela makan itu hanya sedikit saja. Ya. Yang lain itu jendela puasa. Seperti orang dahulu juga seperti itu. Orang dahulu itu orangnya sehat-sehat, umur panjang, sel tubuhnya juga bagus gitu ya. Sekarang bandingkan dengan pola hidup seperti ini, makan 3 kali, sarapan, makan siang, makan sore, malam masih kadang-kadang junk food terus. Junk food. Ya, karena makanan memang gampang didapat. Akhirnya apa? Tubuh kita dimanjakan. Kalau dimanjakan, tubuh kita akan manja. Kalau manja apa? Ada stresor sedikit sakit. Langsung sakit. Telat makan dikit. Kena angin sedikit masuk angin. Itu sama. Nah, kita langsung ke kasus, Dok. Jadi misalkan penyakit orang yang pasien dokter yang punya penyakit apa ini yang saat ini sedang diterapi? Iya. Salah satu contoh. Saya tiap bulan itu ada sekitar 40 ya peserta. Ya. Itu mungkin sudah hampir setahun ini saya buka kelas itu. Yang paling banyak urutan pertama itu diabetes. Diabetes itu ya sudah banyak ya yang sembuh, sekarang sudah bebas obat lagi. Dulu kan kalau punya diabetes, kata dokter penyakit dalam apa? Harus minum obat seumur hidup. Itu. Tapi kalau mau menjalankan lifestyle ini, DSTO ini, diet sehat tanpa obat Mutiara Sehat ini, saya jamin udah stop, selamat tinggal obat, goodbye drug. Say no to drug ya. Diabetes. Kedua, hipertensi. Hipertensi itu kan semua idiopatik. Idiopatik itu tidak diketahui penyebabnya ya. Nah, itu sebenarnya ya, kalau di dunia medis idiopatik itu minum obat seumur hidup. Wow. Iya. Tapi kalau Anda bisa menerapkan lifestyle ini, dijamin dah goodbye. Sampai jumpa hipertensi ya. Udah dada lah, atau selamat tinggal obat semua. Itu. Ranking 3 apa, Dok? Ya, ranking 3 alergi, Mas. Alergi ini bentuknya macam-macam. Jadi ada yang alergi makanan, misalnya makan udang, makan dikit aja langsung gatel. Makan kerang, makan cumi gatel. Ada yang bentuknya alergi bersihin, alergi debu. Artinya apa, kena debu itu langsung sesek. Ya. Kemudian ada orang bersih-bersih dikit langsung sesek, itu asma itu. Ya, sudah banyak yang terbukti sembuh, ya dengan mengikuti ini. Malah kaget itu, Mas, banyak saja. Udah seminggu ikut, kita makan bareng di sini. Jelas dia itu yang sebagai contoh itu ada perawat saya itu alergi bertahun-tahun. Dia alerginya alergi udang. Ketika kemarin itu buka puasa bersama itu ada udang. Tak suruh makan. Dia bilang nggak berani, saya punya alergi, nggak berani. Dicoba karena dia kan sudah ikut programnya. Kaget, loh kok nggak gatel ya? Kaget itu. Iya kan. Nah, tak bilang karena kamu sudah ikut program ini, jadi sel-sel kamu sudah baik, sudah repair, ya sudah repair. Artinya kan
alergi itu kan intinya kan limfositnya kan rusak, tidak bisa membedakan mana kawan mana lawan, sehingga semua dianggap lawan. Sehingga udang aja yang udang itu kawan itu dianggap lawan, sehingga padahal itu manfaat buat tubuh kita. Jadi alergi itu akan sembuh. Ya. Gitu. Baik. Jadi Dokter Iskandar sendiri membuka kelas online. Ini caranya gimana, Dok, untuk teman-teman saya yang pengen yang saat ini mungkin ibunya, bapaknya, keluarganya ada yang obat terus, Dok. Nanti caranya gimana agar bisa ikut terapi ini, Dok? Oh ya. Untuk terapi ini nanti langsung hubungi saya atau hubungi klinik ya. Klinik nanti bisa lewat searching di Google aja nanti Klinik Mutiara Sehat Mulu Sukarso itu sudah ada itu. Ada My Business ada di situ. Kemudian website saya juga ada, website klinik itu di dsto.mutiarasehat.co.id itu juga udah ada. Kalau lewat HP saya juga ada, WA saya juga. WhatsApp-nya itu ya, Dok ya? Iya. Di 0813 2942 9739. Nanti saya tulis ya, teman-teman. Jadi baik, Dok, kita sedikit bocoran, Dok, sedikit bocoran. Jadi untuk pelaksanaan puasa medisnya sendiri itu misalkan dari jam berapa sampai jam berapa, sedikit gambaran, Dok? Oh ya. Jadi sebagai gambaran puasa kita berhenti makan itu jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam 8 malam kita sudah stop makan. Kemudian besok sampai besok siang jam 12 siang kita baru boleh makan lagi. Tapi di antara itu kita boleh minum, bisa ngopi, bisa ngeteh. Yang penting jangan pakai gula. Kalau pengen pakai pemanis, pakailah pemanis stevia. Dari daun stevia daun stevia. Jadi itu rasanya manis tapi bukan gula. Jadi tidak mempengaruhi kondisi dalam tubuh, metabolismenya tadi. Baik, itu gambaran dulu ya. Jadi kalau pengen detail nanti seperti apa, itu udah nanti bersama dokter dan tim. Gitu ya, Dok ya. Baik, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan sedikit waktu ini, Dok, mudah-mudahan bisa betul-betul bermanfaat ya untuk siapapun. Dan sekali lagi untuk teman-teman nanti bisa mampir ke Klinik Pratama Mutiara Sehat Sukoharjo untuk bisa lebih tahu jauh program-programnya seperti apa, dan tadi sudah terbukti kan. Jadi untuk sejauh ini, Dok, sudah berapa pasien untuk yang mengikuti puasa? Puasa ini total. Kalau untuk bulan depan tanggal 1 besok itu angkatan 11. Berarti sampai saat ini tuh ada 10, sudah 10 kelas ya. Masing-masing kelas kalau rata-rata itu sekitar 40-an. Oke, udah 400-an ya. 400. Masya Allah. Mudah-mudahan betul-betul sembuh total ya, Dok ya, yang mengikuti program ini. Baik, Dok, terima kasih. Sekadar bincang inspiratif dikit saja ini untuk teman-teman kita, mudah-mudahan bisa mengikuti programnya. Terakhir, Dok, yang ingin disampaikan barangkali ke teman-teman, khususnya teman-teman yang saat ini kuliah di bidang medis, biar bisa mengikuti langkah-langkah Dokter Iskandar ke depan seperti apa. Tepat tips-tipsnya, Dok. Iya betul. Jadi ini merupakan closing statement saya ya. Jadi benar apa yang ada dalam dalam ajaran kita, bahwa semua obat itu sebenarnya ada obatnya. Setiap sakit ada obatnya. Setiap sakit itu ada obatnya ya, seperti itu. Nah, kemudian apa yang kita dapatkan selama ini kenyataannya bahwa penyakit itu banyak yang tidak dapat disembuhkan. Itu katanya kan seperti itu. Tapi percayalah dengan adanya metode ini ya, karena temuan dari Profesor Yasinari Asumi ini ternyata bisa membuka takbir semua takbir semua, bahwa penyakit-penyakit yang katanya nggak bisa sembuh itu sebenarnya bisa sembuh ya. Dan tanpa obat loh tanpa obat loh ya, gitu. Termasuk kanker itu bisa sembuh. Selama ini coba kalau kanker itu sudah nyerah kan, paling 3 bulan meninggal. Di kemoterapi paling 6 bulan lah maksimal bertahan hidupnya kan, seperti itu. Tapi sebenarnya bisa sebenarnya bisa. Coba nanti bagi Anda mungkin kalau ada kerabat-kerabatnya yang ada penderita itu, cobalah metode ini ya. Sangat-sangat efektif ya. Maka kembali lagi ya, semua ada obatnya, asal kita
mengetahui apa sebenarnya makna sehat, makna sehat yang sudah diajarkan di dalam ajaran kita. Ya, ini kalau saya cerita panjang lagi nih nanti. Iya, Jadi sebenarnya dalam dunia Islam kita itu ada namanya dokter yang kita namanya Ibnu Sina. Dia sudah mengembangkan bahwa kesehatan itu sebenarnya adalah keseimbangan ya, keseimbangan. Maka Prof. Yoshinori itu juga dalam statementnya atas penemuan ya dari hadiah Nobel itu bahwa sehat yang sesungguhnya itu adalah dicapai dengan keseimbangan antara sintesis dan degradasi. Artinya antara pembentukan, jadi kita tumbuh, kita makan, itu kan sintesis ya. Kemudian dengan penghancuran daur ulang namanya degradasi, itu harus seimbang. Maka antara makan dan puasa itu harus seimbang. Kalau kita makan terus, maka penyakit ini akan di dalam tubuh terus, nggak akan pergi-pergi. Itu akan menimbulkan penyakitnya. Tapi kalau kita seimbangkan dengan degradasi, dengan puasa, maka dia akan silih berganti terus ya, tubuh dan dirusak. Diciptakan, dirusak. Nah, itu kan imbang. Tapi kalau dirusak terus juga nggak imbang. Misalkan apa ya, orang kelaparan otomatis ya dia juga akan rusak. Jadi keseimbangan. Jadi semua itu ada keseimbangan. Makanya itu terinspirasi dari kedokteran Islam itu sebenarnya bersumber dari Allah menciptakan siang dan malam silih berganti. Itu memang luar biasa. Siang malam itu memang untuk mencapai keseimbangan semuanya. Maka Rasulullah juga gitu, ada saat makan, ada saat puasa. Betul. Nah, itu karena untuk mencapai keseimbangan. Ada saat istirahat, ada saat bekerja. Wah, sebenarnya sudah ada di Quran semua itu ya, sudah ada di kedokteran Islam. Ya itu sayangnya apa itu luntur dengan kedokteran Barat ini, kedokteran Islamnya ditinggalkan. Sebenarnya asal kedokteran Islam, kedokteran Barat itu jalan bareng itu kolaborasi bagus. Ya. Baik, jadi statement terakhir dari Dr. Iskandar adalah keseimbangan ya, keseimbangan, dan mudah-mudahan ini diteruskan juga ini Dok oleh teman-teman medis yang kompeten tentunya dan bisa memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat. Terima kasih Dok. Sehat terus. Pokoknya kami ganggu terus ini. Senang. Hanya bisa mengganggu terus. Mudah-mudahan sehat dan insya Allah jumpa di kesempatan lain Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.